Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang ilmu badi yang mana menjadi bagian daripada ilmu balaghah. Yang mana rekan-rekan sekalian dalam ilmu badi menitik beratkan pada pembahasan dari aspek keindahan bahasanya. Oleh karena itu, para ulama ketika mengartikan tentang definisi daripada ilmu badi, kata badi berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata bada'a yabda'u bad'an, yang artinya menciptakan sesuatu yang belum ada. Kemudian muncul kata al-badi' semakna dengan al-ajib, yang artinya sangat indah atau mengagumkan. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwasanya ilmu badi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan lafaz dan makna, terlebih ketika dirangkai dan disusun dalam suatu kalimat. Oleh karena itu mungkin dalam pengertian yang lain al-badi huwa ilmun yu'rafu bil wujuh wal mazaya allati tazidul kalam hasanan. Jadi sebetulnya memang ilmu badi ini adalah sesuatu yang dengannya dapat diketahui bentuk-bentuk dan keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai keindahan dan estetika suatu ungkapan. Jadi kalau bahasanya itu memperindah suatu ungkapan, inilah ilmu badi. Kemudian yang termasuk aspek-aspek ilmu badi adalah aspek ilmu badi mencakup dengan kajian tentang keindahan bahasa dengan dua cakupan aspek utama. Yang pertama adalah aspek muhassanat al-lafziyah, dan yang kedua adalah aspek maknawiyah. Muhassinat al-lafziyah wal muhassinat al-maknawiyah. Jadi yang pertama adalah aspek lafadznya, yang kedua aspek maknanya. Nanti pun juga kalau kita lihat dalam turunannya, aspek lafadz itu muhassinat al-lafziyah itu pun nanti masih ada pembahasannya lagi, dibagi menjadi tema penting. Yang pertama ada al-jinas, kemudian al-iktibas, kemudian as-saja. Ini aspek lafdiyahnya. Adapun aspek maknawiyahnya, ada 4 pembahasan penting nantinya. Yang pertama adalah at-tauriyah, kemudian husnul ta'lil, kemudian yang ketiga ta'kid, al-madah bima yushbihud dham. Kemudian yang keempat ta'kidud dham bima yushbihu al-madah. Inilah 4 pembahasan dan pembagian dalam aspek ilmu badi. Tapi secara garis besarnya pembahasan muhassinat, pokok pembahasannya itu ada 2, muhassinat lafdiyah yang berkenaan dengan lafaz, yang kedua adalah muhassinat al-maknawiyah berkaitan dengan makna. Kemudian ini kurang lebih bagian dari ilmu badi ini memang ada beberapa hal Keindahan maknanya dulu yang pertama, min haitsu maknawiyah atau muhassinatil maknawiyah. Dari aspek maknanya. Maka terkadang suatu ungkapan itu berupa at-tauriyah, sindiran, atau at-tobak, yang kedua, 2 kata yang berhadap-hadapan. Yang ketiga ada muqabalah, yang berlawanan arti. Kemudian yang keempat mura'atun nadir, 2 kata atau lebih yang bersesuaian artinya. Kemudian al-istihdam, kata ganti yang berbeda maksudnya. Dan yang keenam ada al-jam'u wa tafriq wa taqsim, 2 kata atau lebih yang berbeda
dalam hukum yang sama. Ya. Kemudian yang ketujuh ada ta'kid al-madah bima yushbihud dam, yang mana terkadang ucapan itu berupa pujian tapi serupa dengan celaan. Ya. Ini kadang kan juga kita paham ya, kadang orang itu dipuji tapi ternyata bukan memuji, tapi dalam rangka apa? Untuk merendahkannya. Nah ini, maka jangan terlalu bangga dengan adanya pujian. Ya. Begitu juga sebaliknya, ta'kidud dzam bima yusbihul madh, celaan yang menyerupai pujian. Ya, jadi dia itu dicela ya, dengan cara dipuji. Yang kesembilan ada husnul ta'lil, ya, sebaik-baik alasan. Kemudian yang ke-10 al-i'tilaf, kesesuaian kata dengan artinya. Kemudian ke-11 al-uslub awil uslub al-hakim, bahasa yang bijak. Kemudian yang ke-12 ada al-jinas, jadi dua kata yang serupa hurufnya tapi berbeda maknanya. Adapun ya min haitsu lafdhiyah, adapun dari si aspek lafdhiyahnya ada al-jinas nanti di sana. Kemudian ada as-saja, kemudian ada iktibas. Inilah nas sekalian beberapa bagian yang menjadi pembahasan dalam ilmu badi. Nah, ini garis besarnya seperti ini ya. Ilmu badi maknanya ya. Muhassinat al-maknawiyahnya ya. Tadi kita bahas ya dari at-tauriyah, at-tibaq, al-muqabalah, mura'atun nadir, al-istihdam, ya, al-jam'u at-tafriq wa taqsim, kemudian ta'kidul madhi bima yushbihud dam, kemudian ta'kidud dam bima yushbihul madh, atau husnul ta'lil, awil i'tilaf, uslubul hakim, jinasul makna. Nah, inilah yang menjadi bagian daripada muhassinat aspek maknanya. Dan adapun selebihnya insyaallah dalam pertemuan berikutnya, dalam pembahasan berikutnya akan kita perdalam apa itu pembahasannya dan juga contoh-contohnya insyaallah. Untuk hari ini paling tidak kita kenalkan terlebih dahulu tentang ilmu badi, yang mana memang pada intinya pembahasannya itu adalah suatu kajian ya tentang keindahan bahasa, sekali lagi yang mencakup dua aspek ya. Yang pertama aspek muhassinat lafdiyahnya, lafadznya, atau yang kedua muhassinat maknawiyahnya, atau yang kedua aspek maknanya. Inilah yang menjadi objek kajian daripada ilmu badik. Insyaallah nanti dalam pertemuan atau pembahasan berikutnya akan kita sampaikan tentang poin-poinnya, begitu juga contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Inilah anak sekalian sedikit mukadimah dalam ilmu badi. Insyaallah nanti untuk pembahasan berikutnya akan kita perdalam kembali. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.